Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto bisa membersamai para kawargian Sayaga di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Kali ini saya tidak sendiri dan tamu saya berbeda nih dari sebelum-sebelumnya ya. Sekarang saya kedatangan Banana, seorang praktisi human design. Bagaimana Banana kabarnya? Baik, terima Aduh, kasih udah terima. diundang di podcast yang keren ini. Iya, ini sebetulnya podcast lanjutan ya. Oh Kemarin kan ya. kita sudah membahas human design Mm, secara keseluruhan lah ya, ya. secara kulitnya. Nah, ada beberapa kawargian mungkin rada penasaran ya, karena kan ini muncul di video podcastnya Sayaga Hipnoterapi, di mana Sayaga Hipnoterapi itu kebanyakan membahas tentang penanganan berbagai gangguan mental Mm-mm, emosional ya. mm-mm. Nah, kalau dari segi human design sendiri, kalau menurut Mbak Nana ini bisa membantu di bidang mana nih kalau untuk dari penanganan gangguan mental emosional? Hmm, Kalau dari sisi human design ya, kan awalnya human design itu bisa dipakai untuk kita mengenal diri kita ya. Misalnya jadi untuk beberapa misalnya calon klien atau siapa gitu yang butuh hipnoterapi, sebelumnya kan dia mungkin ada masalah dalam hidupnya, ya kan? Misalnya dia punya trauma, punya luka batin atau apapun itu, terus coba human design deh. Dari human design itu kita bisa melihat potensi yang ditimbulkan dari energi center yang undefined atau pusat-pusat energi yang sifatnya itu menyerap dari sekitar energinya, atau juga bisa jadi pusat energi yang terbentuk dari hasil conditioning. Jadi misalnya ada kasus dia itu punya luka batin di masa kecilnya, dan ketika dia baca human design-nya, oh pantesan aku itu punya solar plexus atau ego center atau G center yang warnanya putih, yang kemungkinan itu diisi oleh energi dari sekitarnya atau keluarga lah yang paling utama. Dan kebetulan misalnya orang tuanya punya masalah tertentu, dan biasanya kan anak-anak ya yang kena ya. Dan ketika dia kecil dia punya satu tekanan emosi, dan ketika baca human design-nya, oh confirm. So jadi bisa dibilang now I need help. Aku bisa nih butuh bantuan untuk enggak melepaskan sih, tapi lebih ke menyembuhkan luka itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi bisa on spot gitu, on the spot sasarannya sebenarnya. Oke, jadi nah ini cukup menarik ya. Berarti human design ini sendiri sebetulnya bisa ya dalam tanda kutip ya sebagai tindakan pencegahan, karena Ya. minimal dia sudah tahu dari awal bahwa potensi dia untuk lebih mudah mungkin ya tadi ya mengalami trauma karena tadi ada center yang Ya. lebih gampang untuk menerima energi dari luar itu eh, bisa menyebabkan potensi dia lebih besar Iya. dalam mengalami trauma itu. Oke, Ya. ini menarik nih. Jadi mungkin ini juga jadi penting ya untuk orang Ya. tua misalnya tahu nih, oh anak saya punya Betul. potensi trauma. Jadi Betul. ya saya juga jadi harus orang tua ya harus lebih baik gitu ya. Ya, Oke, betul. good. Nah ini penting ini ya. Ini penting karena itu tadi ya, Ya. apalagi di zaman sekarang ini kan ya banyak sekali ya Oh orang tua nggak banyak. nggak sadar Oh gitu ya banyak. anaknya gampang traumatis. Ya, Good. betul. Jadi Ya. human design bisa jadi ya buat buat orang tua, entah buat setiap setiap kita lah gitu ya. Kalau punya itu kan ibaratnya kayak kita baca peta diri lah ya. Peta diri, oh aku bisa terima conditioning, aku bisa terima programming dari sini. Dan aku yang memprogram orang dari sini misalnya. Jadi tetap ada take and give-nya gitu. Oke. Oh, jadi ini juga bisa membuat kita lebih, ya katakanlah lebih luas ya dalam Betul, berkomunikasi, dalam betul. membangun relasi. Mm, Nah, itu juga penting sekali di zaman sekarang ini kan banyak ya orang mm, istilahnya mah seenak dia lah istilahnya ya. Mau ketemu orang kayak gini pokoknya pakai cara dia, ya, ketemu orang kayak gitu pakai cara betul. dia. Semuanya nggak ada yang berbeda Mm-mm. ya. Oke. Nah, apalagi nih yang bisa dilihat dari human design ini tentang katakanlah tadi potensi-potensi di kesehatan mental atau Mm-mm. emosionalnya apalagi? Salah satunya juga misalnya gini ya, kalau untuk beberapa contohnya ya, generasi yang sekarang lah, anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z ini ada berita yang menyebutkan bahwa banyak Gen Z yang jobless, ya kan?
dan generasi ini yang sangat rentan dengan kesehatan mental dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mereka-mereka ini bisa mengenal dirinya melalui human design, ya, ibaratnya mereka tahu peta dirinya, sebenarnya itu bisa membantu mereka juga tahu, oh aku tidak sehat kalau dalam keadaan misalnya aku berada di orang-orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya itu bisa dipetakan pada akhirnya. Hanya saja mungkin eh informasi-informasi yang didapatkan dari entah sosial media atau apapun itu ya sangat minim. Jadi kebanyakan mereka itu kan FOMO ya. Jadi takut ketinggalan berita, akhirnya mereka berkutat di sosial media, dan pemahaman edukasi tentang mengenal diri itu agak kurang. Jadi ya terima kasih untuk podcast ini yang membantu untuk menyebarkan gitu ya, supaya Yes. semua kita punya tugas kita masing-masing untuk kita mengenal dirinya. Kalau misalnya dari sisi mana lagi nih yang bisa dibantu? Kebanyakan orang bingung masa depannya. Saya jadi apa ya nanti ya? Saya bisa nggak jadi bos? Bisa nggak saya jadi pilot atau apapun itu? Dari human design bisa dilihat potensi yang kuatnya di mana. Nah, untuk misalnya orang tua memaksakan anaknya untuk jadi scientist kayak atau jadi menteri misalnya ya. Tapi ternyata dilihat dari human design-nya, anak ini ternyata sangat nyeni orangnya, sangat punya seni. Dipaksain dia jago matematika, ya bisa sih, tapi mungkin menuju untuk dipaksakan menjadi jago matematika padahal dia punya ilmu seni, itu kan punya effort dan akhirnya bisa membuat anak jadi stres ya kan. Jadi membantu juga untuk para orang tua mengenal anaknya dengan segala potensinya, meminimalisir kesehatan mental. Iya, Ya iya. kan? Nah itu menarik gitu, saya jadi teringat quotes dari Einstein ya, Ya. bahwa ikan itu jenius kalau Yo, berenang, kalau yo. suruh manjat pohon ya bego gitu. Betul. Ya, itu juga hal yang menarik, itu yang sangat banyak kami temui di dalam kasus kami sehari-hari ya, dalam artian apalagi tadi ketika kasusnya adalah orang tua mengeluhkan, wah anak saya kok malas banget ya sekolahnya, padahal udah saya ini sekolah bagus, jurusannya Iya. sudah ditentukan ya, Iya. atau ada lagi bahkan yang sudah mulai kuliah tapi ternyata kok males ya, ini tolonglah di hipnoterapi. Nah ternyata tadi betul permasalahan utamanya adalah si anak ini merasa ya tadi bukan tempatnya, kayak tujuan saya tuh kayaknya nggak di sini, sehingga ya terapi yang mau kami lakukan juga kan akhirnya Iya. butuh keaktifan dan kesadaran dia, tapi ternyata tadi dia ternyata tidak sesuai katakanlah dalam tanda kutip jalurnya ya, sehingga memang betul tadi effortnya jadi lebih besar Iya. karena dia harus menyukai hal yang ya sebetulnya dia tidak terlalu minat lah, Betul. dan ada minat lain tapi ya itu selama ini dianggap ya tidak bisa menghidupi lah Ya, dan lainnya ya, ya. tadi mungkin conditioning itu ya akhirnya. Mm-mm. Oke, nah ini menarik sekali. Nah sekarang mungkin pesan-pesan nih dari Mbak Nana untuk orang-orang yang tadi ya mungkin masih galau nih, saya mau kemana, atau kayaknya hidupnya tuh masih banyak gelapnya gitu ya. Nah ini pesan-pesannya untuk orang ini dengan keilmuan yang Mbak Nana punya, dengan buku yang sudah diberikan sumbangsihnya untuk karya bangsa ini. Nah ini gimana nih pesan-pesannya? Himbauan ya, saya menghimbau gitu ya. Sedapat mungkin kita kembali mengenali diri kita lah. Jadi kita hidup membawa diri kita untuk terjun ke masyarakat. Tapi kalau kita nggak kenal bagaimana diri kita, seolah-olah kita akan menjadi seperti, ya kalau kita misalnya ya ngomongin Einstein tadi ya, kita mau nyemplung ke kolam ikan, tapi kita kucing. Ya kan? Jadi dengan kenal siapa identitas diri lah, tahu bahwa aku kucing, gaulnya sama yang ini juga dong, yang makan ikan misalnya. Jadi dengan mengenal diri sebenarnya kita bisa mengurangi potensi gangguan mental atau misalnya mental illness apapun itu ya. Jadi membantu juga diri kita untuk lebih
lebih mudah lah untuk berjalan ke depannya. Tidak tidak bentur sana bentur sini. Jadi kalau misalnya oke, aku tuh pengen jadi dokter, tapi mamaku nyuruh aku jadi polisi misalnya. Kenali diri, balikin ke diri sendiri dulu, dan nanti ke depannya itu pasti akan ada apa ya, boleh dibilang ya entah itu sinkronisitas atau tuntunan atau apapun itu pasti akan dipermudah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Itu sih yang penting. Jadi supaya teman-teman di luar sana ya untuk kembali ke dalam diri itu sesuatu yang bentuknya self love sebenarnya ya kan. Diri kita ada sosok di dalam diri kita yang ayo sini pulang, ayo kembali ke diri gitu kan, supaya ya kita membersamai diri kita untuk menjalani hidup gitu. Oke, good. Nice sekali, ini nasihat yang sangat bagus sekali ya. Jadi kunci utama sebetulnya untuk kita bisa menjalankan hidup ini dengan tentunya ya dalam tanda kutip lebih mudah ya. Iya. Karena tadi ya sesuai. Ya. Kalau ikan jangan coba-coba mau terbang ya, apalagi manjat pohonnya, stres nanti kita ya. Nah, Iya, dan ya kami juga di hipnoterapi juga seperti itu. Kalau hambatannya terjadi dalam cerita dia memenuhi tadi ya panggilan dalam hidupnya, tentu itu jauh lebih mudah. iya. Tapi kalau hambatan ini terjadi karena memang dia menjalani kehidupan yang sebetulnya tidak sesuai, ini tentunya juga agak lebih challenging ya Iya, tentunya, iya. karena tadi eh, sehebat apapun terapi yang kami lakukan kan tetap kami mengatasi hambatan menyesuaikan dengan tadi Mm-mm. panggilan dari dalam Iya, diri, sehingga iya. ya ibaratnya kita mah membantu dia untuk jadi jauh lebih mudah Mm-mm. lagi. Betul. Baik, terima kasih sekali Terima Mbak Nana, kasih. ini percakapan yang sangat menarik sekali. Jadi nanti kalau para kawargian ya ingin tahu lebih banyak tentang human design ini ya, ini sudah kita datangkan ahlinya ya. Jadi nanti silahkan IG-nya ada Dayana Mbak Kristika. Ya. Dayana Dayana Kristika. Kristika. Oke, nah itu silakan di follow. Nah nanti juga boleh cantumkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nanti Ya. akan kami sambungkan langsung juga dengan beliau. Dengan Baik, senang hati. baik, terima kasih kepada kawargian Saiga semua atas perhatiannya. Jangan lupa untuk ikuti informasi tentang hipnosis ataupun hipnoterapi di hipnoterapibandung.com. Follow juga media sosial kami Instagram @sayagahipnoterapibandung dan YouTube kami di Sayaga Hipnoterapi Bandung. Terima kasih semua atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam eling, waspada, lan sayaga.